Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita belajar lagi fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Kita masih di pembahasan jenazah tentunya, dan yaitu terkait dengan hukum seputar mensolatinya. Kita sudah ambil di pertemuan sebelumnya sampai pada pembahasan doa dalam takbir yang ketiga. Kata beliau rahimahullah melanjutkan, wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbir. Ini masih cara sifat mensolati jenazah. Seorang yang mensolati jenazah, dia mengangkat tangannya bersama setiap kali takbir. Itu kalau kita bahas seperti sebelumnya, takbir itu adalah 4 kali, maka angkat tangan pada 4 kali takbir. Dan mengangkat tangan ketika takbir solat jenazah hukumnya sunnah. Sama dengan mengangkat tangan saat solat wajib. Juga hukumnya sunnah. Iya. Dan sunnahnya diangkat setiap kali takbir. Dan ini merupakan pendapat dari orang-orang Syafi'iyah, orang-orang Hanafiyah. Dan ini tidak ada yang menyelisih mereka dari pendapat mayoritas kecuali dalam madhab orang-orang Malikiyah. Jadi orang-orang Malikiyah berpendapat tidak sunnah mengangkat tangan bersama setiap kali takbir dalam solat jenazah. Hanya saja ini adalah tentunya pendapat yang tidak kuat, yang benarnya pendapatnya mayoritas dari ulama Syafi'iyah, Hanabila, Hanafiyah yang mengatakan angkat tangan di setiap kali takbir di dalam salat jenazah, di dalam salat jenazah. Kemudian kata beliau, wal wajibu min dalika. Jadi dalam salat jenazah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu tadi yang sunnah, angkat tangan. Mengangkat tangan. Yang wajibnya at-takbirat, 1. Takbir-takbirnya tadi, itu wajib, bahkan rukun. Tidak sah sholat jenazah tanpa ada takbir. Paling sedikit 4 kali. Paling sedikit 4 kali. Boleh 5, boleh 7, boleh 9. Karena semuanya itu ada riwayatnya. Cuman kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi, yang ada dalam Bukhari Muslim, itu 4. Itu adalah 4 kali. Itu yang sering Nabi lakukan. 4 kali takbir. Ada riwayat Nabi takbir 5 kali. Riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Makanya para ulama fikih mengatakan paling sedikit 4 dan boleh lebih dari 4. Boleh 5, boleh 7, boleh sampai 9. Dan tidak ada penukilan lebih dari 9. Tidak ada penukilan takbir dalam sholat jenazah lebih dari 9 takbir. Paling tinggi penukilan 9 saja. Ada 9 saja. Tidak apa-apa orang melakukannya sekali-sekali untuk menghidupkan sunnah. Ya, adapun kalau dia terbatas pada 4, itu adalah yang paling sedikitnya dan yang paling sering Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ini yang wajib pertama. Yang kedua, wal qiraah, membaca. Yang diinginkan membaca di sini maksudnya Al-Fatihah. Yang diinginkan yang dibaca di sini adalah Al-Fatihah. Kita membaca Al-Fatihah. Mereka mengatakan ini wajib. Ini adalah merupakan rukun dari solat jenazah, berdalil dengan keumuman hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ubadah ibn Samit, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab.
Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini umum. Solat apa saja. Kapan perbuatan itu dikatakan solat, maka masuk di hadis itu. Masuk di hadis yang baru saja kita katakan itu. Kemudian yang kedua, wassalatu ala nabi. Ini yang ketiga. Termasuk yang wajib dalam solat jenazah, solawat kepada Nabi. Solawat apakah solawat yang sempurna? Yaitu solawat Ibrahimiyah. Yang ada nama Ibrahimnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ada di tasyahud. Wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Itu paling lengkapnya. Tapi siapa yang bersolawat dengan yang paling pendek. Dia bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah dianggap bersolawat dalam solat jenazah. Dalam solat jenazah. Ini yang dikatakan dan para ulama menjelaskan ini yang mengatakan wajib. Ini yang terkenal dalam madhab orang-orang Hanabilah. Pengikutnya Imam Ahmad. Ini juga pendapat orang Syafi'iyah dan juga sebagian ahli fikih yang lain mengatakan bukan wajib tapi hanya sunnah. Tapi kalau kita mau keluar dari istilah pendapat kan sepakat sebenarnya disyariatkan. Hanya saja wajib atau sunnah. Bagi yang mengatakan wajib kalau kita tidak baca dosa. Yang mengatakan sunnah kalau kita tidak baca tidak dosa tapi tidak dapat pahala. Ya kita untuk keluar dari silang pendapat dari ulama kita baca saja. Salawat setelah takbir keberapa? Kedua. Setelah takbir kedua. Maka kita sudah keluar dari silang pendapat itu. Baik kita mengatakan wajib atau sunnah. Kan disyariatkan. Untuk bersolawat. Kemudian. Wa'adana du'ain. Ini yang keempat. Yang wajib dalam sholat jenazah adalah doa walaupun pendek. Tidak harus panjang. Doa walaupun adana pendek. Itu diwajibkan. Diwajibkan. Kenapa bisa wajib? Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan selainnya. Kata beliau, idza shallaitum 'alal mayyit. Kalau kalian mensolati mayat, jenazah, orang yang meninggal di antara kalian, fa'akhlisu, perintah. Maka ikhlaskan apa? Lahu doa, ikhlaskan untuknya doa. Nabi cuma bilang begitu. Tidak ada dibilang ikhlaskan doa seperti ini lafadznya. Tidak. Nabi cuma bilang ikhlaskan untuknya. Yang penting doakan jenazah. Jangan doakan untuk dirinya. Untuk diri kita sendiri yang sholat. Tidak. Doakan jenazah. Ikhlaskan untuknya doa. Karena orang yang meninggal butuh kepada doanya orang yang mensolatinya. Butuh kepada doa dari anaknya. Butuh kepada doa ahli warisnya. Karena secara umum ini hadis khusus. Akan sampainya doanya kita untuk al-mayyit. Ada secara khusus ahli waris. Anak, keturunannya. Nah, itu memang yang dikatakan oleh Nabi SAW dari amalan seorang ayah atau ibu yang tidak terputus walaupun dia telah meninggal. Kata Nabi, idza matal insan in qata'a min amalihi illa min thalath. Jika seorang itu meninggal, maka terputus amalannya kecuali salah satu dari tiga. Ini tidak putus. Walaupun dia sudah meninggal, maka masih akan terus mengalir kepadanya. Apa itu? Nabi sebutkan. Satu, sedekahun jariyah. Dia bersedekah yang terus mengalir pahalanya. Dia menggali sumur. Dia menanam pohon. Walaupun dimakan oleh burung, itu sedekah. Dimakan oleh hewan, itu sedekah. Tidak harus orang yang memakannya. Pokoknya ini sedekah jariyah. Ya, menyumbang mushaf, membangun masjid. Semua yang manfaatnya berjalan. Membangun jalan, dia buka jalan untuk orang lewat. Itu juga sedekah jariyah. Kemudian yang kedua,
waladun solehun yad'ulah. Ini yang mau kita bahas di sini. Anak soleh yang mendoakan. Karena usaha orang tua itu dua. Harta, itu yang kita warisi. Kemudian kita sendiri. Kita sendiri adalah usaha orang tua. Iya, karena Nabi SAW katakan bahwa usaha orang tua adalah anak. Adalah anak. Jadi apa yang dilakukan oleh anak ini, itu adalah bagian dari usaha orang tua kita. Ada seorang anak datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, Rasulullah, inna ummi ibtalatat nafsuha lau takallamat la tasaddaqat. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal tiba-tiba. Mungkin kalau dia ngomong dia akan bersedekah. Apa atasaddaqu anha? Boleh enggak saya bersedekah atas namanya? Kata Nabi, tasaddaqu anha, bersedekah atas namanya. Bersedekah atas namanya. Oleh karena itu, para ulama bersepakat bahwa sedekahnya seorang anak atas nama orang tuanya itu sampai ke orang tuanya. Itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama madhab. Di kalangan ulama madhab. Jadi ini si mayat butuh doa kita. Butuh doanya orang yang hidup. Walaupun pendek, nggak harus panjang. Nabi SAW pernah berdiri di kuburan setelah beliau tutup kuburan. Beliau bilang, istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian. Sekarang dia lagi ditanya. Jadi sudah ditutup kuburannya. Nabi anjurkan, mintakan ampun. Doakan pengampunan. Mintakan ampun. Karena dia sekarang sedang ditanya. Jadi dia butuh doanya kita. Bukan kita yang butuh kepada doanya dia. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita tidak butuh doanya mayat. Karena dia tidak bisa lagi. Sudah kita beda alam. Beda alam. Tidak Ustaz, saya lihat datang ke rumah setan. Allah yang bilang, innama dalikumus syaitan yukhawwifu awliya. Itu setan yang menakut-nakuti walinya. Jadi kalau kita malah takut, kita didatangi, itu setan. Karena orang beda alam. Beda alam sudah alam barzah. Dan syaitan bisa menyerupai. Bisa menyerupai orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal. Jadi jangan sampai kita balik. Dia yang butuh doanya kita. Bukan kita butuh doa dia. Orang meninggal, tidak ada lagi yang dia mampu untuk lakukan apapun untuk kita. Kitalah yang mampu berbuat baik untuk mereka. Untuk mereka. Dan ini dalam pembahasan akidah keyakinan tentunya. Kita sekarang di pembahasan fikih masalah hukum mendoakan mayat. Boleh. Dan sependek apapun doa kita, itu bermanfaat untuk mereka. Bermanfaat untuk mereka. Dan ini termasuk kewajiban dalam sholat jenazah. Kalau di luar sholat, sunnah. Mendoakan mayat. Mendoakan mayat. Dalam sholat, ini wajib. Ini adalah wajib. Kemudian yang terakhir yang wajib dilakukan, wassalam. Salam. Ini yang terakhir. Ini termasuk wajib. Karena berdalil dengan dalil umum dari sholat secara umum. Nabi SAW katakan, wa tahrimuhat takbir, wa tahliluhat taslim. Tahrimnya, pengharumannya untuk melakukan perbuatan lain selain sholat adalah takbir. Penghalalannya adalah salam. Ini menunjukkan salam adalah rukun dan wajib dalam sholat apapun itu. Termasuk sholat jenazah. Kemudian waman fatahu. Kata beliau. Ini bagi orang yang luput mensolatinya. Waman fatahu as-salatu alaihi. Waman fatathu as-salatu alaihi. Siapa yang luput, dia tidak sempat mensolatinya. Kalau masbuk tinggal dia sempurnakan. Kalau ada orang masbuk, sempurnakan. Ketika dia masbuk misalnya masruk, takbir kedua. Sudah dia baca takbir kedua, Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah. Jadi terhitung pertama, bukan terhitung seperti takbirnya imam. Terhitung pertama. Karena kata Nabi, wa ma adraktum fasol. Apa yang kalian dapat? Mulai langsung. Wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang luput, masbuk, sempurnakan.
Jadi takbir pertama kita walaupun imam baca sekarang doa, kita tetap Al-Fatihah. Baru takbir keduanya imam misalnya kita takbir, kita bersalawat. Ya, kemudian imam salam misalnya kita lupa dua kali takbir, imam salam ya kita jangan salam. Kita takbir lagi, doa, takbir lagi, salam. Ya, itu kalau kita masbuk. Tapi kalau luput, kita tidak dapat mensolatinya. Maka sholla alal qabri, dia boleh mensolatinya di kuburannya. Dalilnya, hadits Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah merasa kehilangan seorang perempuan yang tugasnya membersihkan masjid. Jadi dia tiba-tiba tidak ada. Ternyata dia meninggal di malam hari. Dan para sahabat langsung kuburkan. Karena dianjurkan mensegerakan jenazah. Ya, mensegerakan jenazah. Mereka langsung kuburkan di malam hari. Dan Nabi bertanya, mana dia? Maka Nabi dikasih tahu dia telah meninggal. Maka Nabi mendatangi kuburannya dan mensolatinya. Ya, boleh di kuburan. Kenapa? Karena sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Yang ada cuman berdiri. Boleh sholat di sana. Ini dibolehkan. Tapi sampai kapan waktunya dibolehkan? Kata penulis ila syaharin. Sampai usia kuburannya sebulan. Itu dibolehkan. Dan para ulama berselisih pendapat. Rahimahumullahu ta'ala. Masya Allah. Dapat hadiah. Baik. Jadi ini yang beliau katakan. Para ulama sebenarnya silang pendapat terkait dengan umur ini. Umur kuburan yang boleh disolati. Kalau dalam madhab di buku ini madhab orang Hanabilah. Sebulan. Boleh disolati umurnya sebulan. Dan madhab ini, madhab orang Hanabilah. Dan ini juga madhabnya orang Syafi'iyah. Orang Syafi'iyah juga mereka berpendapat ya sebulan. Dan ada di sana yang berpendapat juga dengan pendapat lain. Yaitu boleh dia mensolatinya selama jasadnya di dalam belum habis. Belum selesai habis dimakan tanah. Artinya boleh panjang karena jasad itu nanti kan hancur dulu, bengkak, membusuk, hancur, dimakan oleh ya hewan di bawah. Dan tidak ada yang tersisa nanti walaupun tulangnya kecuali tulang ekornya. Karena tulang ekor itu tidak hancur dimakan tanah. Karena dari situlah nanti kita bangkit. Dari situlah nanti kita terbentuk kembali. Terbentuk kembali. Boleh katanya sampai hancur. Sampai sudah selesai. Kapan sudah diperkirakan? Ya, bahwa ini sudah hancur, sudah tanah. Ya, tidak ada lagi sesuatu apapun dari badannya. Kecuali tulang tadi itu. Maka sampai di situ masih boleh. Cuman dalam madhab orang-orang Syafi'iyah dan Hanabila lebih hati-hatinya sebulan saja. Lebih hati-hatinya sampai sebulan. Apalagi kan mensolatinya di kuburan ini hukumnya jadinya tidak wajib. Jadinya tidak wajib. Karena solat jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, kita tidak dosa. Kita tidak berdosa. Yang dosa itu kalau tidak ada sama sekali yang mensolatinya. Wajib bagi semua kita untuk mensolatinya. Tapi kalau sudah ada yang mensolatinya tadi, maka sunnah bagi kita untuk mensolatinya. Sunnah jadinya. Terus wa in kanal mayyitu ghaiban. Jika mayatnya gaib anil balad. Gaib dari negeri kita, artinya mayatnya di negeri lain. Mayatnya di negeri lain. Maka sulli alaihi bin niyah. Maka boleh kita sholat atas mayat itu dengan niat sholat gaib. Dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ini mereka berdalil dengan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, Bukhari Muslim, bahwa Nabi pernah mensolati Najasyi, Raja Habasyah yang meninggal. Beliau di Madinah, tapi Raja Habasyinya yang meninggal di Habasyah, di Afrika sana. Ya, tapi Nabi mensolatinya di Madinah. Ini boleh. Hanya saja para ulama rahimahumullahu ta'ala mempersyaratkan jika di sana tidak ada yang mensolatinya. Jika belum ada yang
mensolatinya. Karena penukilan sholat gaib itu hanya satu kali itu terjadi di Najasyi. Dan waktu itu tidak ada orang mensolatinya. Karena tidak ada orang yang tahu raja ini masuk Islam. Tidak ada yang tahu. Dari rakyatnya. Tidak ada yang tahu dari rakyatnya. Yang ada cuman waktu itu para sahabat kan hijrah pertama. Waktu mereka menderita di Mekah. Hijrah pertamanya ke Habasyah. Diterima oleh Raja Najasyi. Dimuliakan. Belum bertanya siapa yang diutus kepada kalian sifatnya. Diceritakan bahwa dia adalah yang begini-begini. Oh itu Nabi. Itu adalah Nabi. Karena sudah diceritakan. Karena Najasyi beragama Nasoro. Diceritakan di buku-buku mereka. Akan datang Nabi setelah Isa. Namanya Ahmad dan ciri dan sifatnya. Bahkan disebutkan daerah diutusnya. Daerah yang banyak kurmanya. Daerah yang banyak pohon kurmanya. Makanya dia tahu bahwa ini adalah Nabi. Ya, cuman dia tidak umumkan keislamannya. Karena ya untuk menjaga keutuhan negaranya. Keutuhan negaranya. Saat meninggal, Nabi melakukan sholat gaib. Kan tidak ada yang mensolatinya. Tidak ada yang mensolatinya. Ini dibolehkan dalam hukum syariat. Cukup? Baik. Atau tambah? Sudah? Baik. Ini sisa sekali pertemuan insya Allah. Masalah buku sholat ini. Sholat jenazah. Mungkin sekali lagi kita sudah selesai. Sisa nanti yang tidak bisa dimandikan. Ya, karena misalnya ada penyakit kulitnya atau terbakar. Atau karena dia perempuan di tengah laki-laki. Atau laki-laki di tengah perempuan. Itu sisa kelengkapan saja insya Allah. Siapa yang mau umroh di waktu dekat? Tidak ada? Kita? Masya Allah. Saya baru terbit panduan umroh. Di bawah naungan Quran dan Sunnah. Ada doanya di belakang. Kita dah. Siapa lagi? Betul. Alhamdulillah. Siapa lagi? Habis. Alhamdulillah. Karena sudah didapat sama tadi akhwat satu. Ya. Silakan Pak. Ya. Niat. Sudah daftar? Belum. A'anakallah. Semoga dimudahkan Pak. Oh tapi mau dapat buku? Ya, insya Allah Pak, tapi habis. Nanti kita tagih nanti pekan depan. Insya Allah. Ya? Boy, semua angkat nanti di sini. Baik. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Yang kelima, 7 dan 9, apa yang harus kita baca? Doa. Mendoakan iya. Jadi kan takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat. Sisanya itu semua doa. Iya, misalnya nanti imam di takbir keempat. Dia tidak salam langsung. Boleh kita berdoa. Sambil menunggu imam. Doakan mayat. Apa dalilnya? Itu tadi hadits yang kita baca tadi Pak. Kata Nabi, idza shallaitum 'alal mayyit. Kalau kalian mensolati mayat, fa akhlisu lahu doa, ikhlaskan doa. Ikhlaskan doa di semua takbir bahkan. Di semua takbir. Jadi berikutnya itu Pak, doa. Alhamdulillah. Sudah ada buku jenazah tak Pak? Oh baik Pak, kita dapat. Silakan. Sebenarnya semua pertanyaan tentang jenazah ada di buku itu. Alhamdulillah. Ya. Oh, lihat di buku ini, Pak. Baik. Ini judulnya, Pak, semua tentang jenazah. Jadi apa yang kita butuhkan insya Allah ada di situ. Doanya, apanya, semua.
Masuk. Jadi dapat buku ini. Alhamdulillah, habis. Baik. Sini ada pertanyaan, apakah boleh di setiap sujud ditambahkan doa istighfar dan doa kedua orang tua? Boleh. Tidak apa-apa. Karena memang ketika sujud, kita dianjurkan untuk berdoa. Karena termasuk tempat mustajabah. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Paling dekat antara seorang dengan hambanya, antara Allah dengan hambanya dalam keadaan orang itu sujud. Maka perbanyak doa, kata Nabi, fa'aksiru ad-doa. Perbanyak doa. Tapi ini kalau kita tidak sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah harus ikut imam, bangkit sujudnya. Jangan sampai kita berdalil dengan itu, kita berdoa banyak, imam sudah naik. Tidak boleh ada hubungannya dengan imam. Kalau kita sholat sendiri, boleh. Atau imamnya masih lama, kita berdoa. Kebaikan akhirat itu disepakati. Akan bolehnya. Boleh. Kebaikan akhirat. Yang kebaikan dunia ada perselisihan sedikit. Boleh nggak doa dunia di sholat? Doa minta dunia di sholat. Dan yang benarnya boleh. Karena Nabi bilang perbanyak doa. Di situ umum. Di situ adalah umum. Dan bagaimana cara memandikan mayit busuk sudah 3 hari. Nanti ada itu. Insya Allah pembahasan berikutnya. Pelengkap dari pembahasan jenazah. Iya, orang yang tidak bisa dimandikan, itu ada caranya nanti insya Allah akan disampaikan. Mohon nasihatnya Ustaz, seorang istri yang lebih patuh, tunduk dan takut kepada pimpinannya di kantor dibanding dia takut, tunduk dan patuh kepada suaminya. Dalam kurung pembantah. Misal, jika suami memerintahkan berpakaian syar'i jika keluar rumah, si istri tidak mau melakukannya. Akan tetapi jika pimpinan di kantor memerintahkan untuk berpakaian seragam kantor tidak syar'i, dia ingin melakukannya. Jazakumullah khairan. Ya, yang seperti itu dikhawatirkan kalau istri yang seperti itu. Karena ciri perempuan penduduk surga itu adalah yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, sholat puasa pada bulannya, kemudian dia taat suami, dia masuk surga. Dia masuk surga. Itu kata Nabi SAW. Terus juga ketika Nabi menyebutkan ciri penduduk neraka, di antara yang beliau katakan, ra'aitu aktsar ahli nar an-nisa. Saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Para perempuan bertanya, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu perempuan banyak penghuni neraka? Kata Nabi, yakfurnal ashir. Mereka ingkar terhadap suaminya. Mereka tidak kafir kepada Allah. Tidak, tapi mereka kafir. Kufur terhadap suaminya. Itu termasuk hal yang banyak membuat perempuan itu masuk ke dalam neraka. Jadi ini naudzubillah. Walaupun kalau kita dapat istri seperti itu, bukan berarti kita kasar dan keras padanya. Kata Nabi SAW, iya, istausu bin nisa'i khairah. Nasihat di perempuan itu dengan baik, lemah lembut. Dengan lemah lembut. Itu yang dikatakan oleh Allah juga di Quran. Iya. Perempuan kalau kita khawatirkan perempuan itu istri kita adalah durhaka, yaitu dia tidak taat kepada kita, padahal kita hanya memerintahkan kepada yang baik, maka kata Allah fa'iduhunna, tahap awal. Nasihati dia dengan nasihat yang mendalam. Itu tahap pertama dan paling utama.
nasihati dulu dia dengan mau'idhah. Mau'idhah itu nasihat yang mengalirkan air mata yang keluar dari hati. Itu bilang mau'idhah. Iya, nasihati dia dengan nasihat yang mendalam. Kalau dia juga tidak berubah, maka wahjuruhunna fil madhaji'. Ini sudah tahap kedua. Boleh pisah tidur. Kalau istri itu akan kalau dia akan mengambil pelajaran dari hal itu. Adapun kalau kita pisah ranjang malah dia tetap senang, alhamdulillah, hilang bebanku sedikit. Oh, tidak perlu dilakukan. Jadi kalau dia tidak dengar nasihat, kita boleh pisah ranjang. Tapi kan sebagian perempuan tidak peduli mau kita pisah atau tidak. Iya, tidak peduli, malah senang kadang seperti itu. Naudzubillah, dari perempuan-perempuan yang tipis agamanya. Karena sebab seperti itu karena tipisnya agamanya. Tipisnya agamanya. Iya, kalau tidak bisa juga, maka kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wadribuhun. Boleh kalian memukul dia. Ini tahap terakhir. Boleh dipukul, tapi pukulannya untuk mendidik, bukan menyiksa. Makanya di dalam hadis dikatakan ghairu mubarrih, yang tidak membekas. Jangan pukul istrinya seperti pukul hewan, tunggangan. Tidak boleh. Itu bukan nasihat namanya, bukan memukul untuk dia berhenti dari perbuatannya. Jadi kita menempuh sebab-sebab itu. Dan kita tentunya doakan hidayah untuk istri kita. Untuk istri kita. Iya, itu wallahu alam. Ibu saya memiliki saudari tiri. Tidak seayah tapi seibu. Apakah dia juga mahram saya? Ibu punya saudari seibu. Mahram. Mahram. Yang bukan mahram itu kalau sama-sama dibawa. Kita punya ibu. Iya. Terus ayah kita misalnya meninggal atau cerai. Kemudian ibu ini menikah dengan laki-laki. Laki ini bawa anak. Bawa juga anak dari istrinya yang lain. Tadi. Iya, maka kita bukan mahram dengan anaknya itu. Tapi kalau itu anak adalah lahir dari ibu kita atau lahir dari ayah kita, mahramnya kita. Itu adalah mahram. Iya, saudara seibu atau saudara seayah, mahram. Itu adalah mahram. Mungkin bisa kita pahami. Itu yang disebut oleh mahram. Sini tolong Ustaz penjelasan secara rinci mengenai solat jama' takdim, solat jama' takhir, solat jama' qasar, dan saya dengan ada katanya solat qadha. Baik. Pertama jama' dulu. Jama' itu artinya kita gabungkan dua solat dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Dan yang boleh dijama' itu hanya duhur, asar, maghrib, isya. Itu yang boleh digabung dalam satu waktu. Penggabungannya boleh takdim, boleh takhir. Takdim artinya, misalnya kita sholat duhur, kita kedepankan asar di waktu duhur. Tetap duhur dulu. Sudah salam, sholat asar. Kita majukan waktunya ke asar. Demikian pula maghrib. Kita sholat maghrib. Kemudian kita tarik isya ke maghrib. Waktunya, bukan sholatnya. Tetap maghrib dulu, baru isya. Itu namanya jama' takdim. Jama' takdim. Sebaliknya jama' takhir. Kita akhirkan. Sholat duhur kita bawa ke waktu asar. Tetap asar duhur dulu. Baru asar. Tidak boleh dibalik. Sholat itu tidak boleh dibalik. Kecuali kita ketiduran. Dan akan keluar waktunya. Iya, itu baru boleh. Tapi kalau ini jama', kita jama' takhir. Kita akhirkan duhur. Waktu duhur kita tidak sholat. Kita akhirkan di waktu asar. Sholat duhur dulu, baru asar. Baru asar. Demikian pula maghrib isya. Kita sholat maghrib, waktu maghrib kita tidak sholat. Kita akhirkan ke waktu isya. Sholat maghrib dulu, baru isya. Itu namanya jama'. Takdim, takhir. Takdim, takhir. Adapun qasar, ya sholat yang dikosor hanya 3 sholat. Qasar itu dikurangi setengah rakaatnya.
dikurangi setengah rakaatnya. Yaitu hanya 3 sholat yang boleh. Duhur, asar, isya. Hanya 3 ini yang boleh di jamak qashar. Jamak qashar itu tadi. Jamak yang dikurangi rakaat. Duhur menjadi 2. Asar menjadi 2. Isya menjadi 2. Boleh takdim dan takhir seperti tadi. Misalnya kita jamak qashar, takdim. Berarti duhur dulu di waktu duhur. 2 rakaat salam baru asar. Di waktu duhur ini 2 rakaat salam. Kalau takhir begitu juga. Kita akhirkan duhurnya 2 rakaat salam, kemudian asar 2 rakaat salam. Maghrib sama isya begitu. Maghrib kalau takdim, maghrib 3 rakaat salam, isya 2 rakaat salam. Takhir di waktu isya, maghrib 3 rakaat salam, isya 2 rakaat salam. Itu namanya jamak qashar. Itu namanya jamak qashar. Kalau qadha ini sholat yang luput. Kita ketiduran dari sholat subuh, kita tidak bangun kecuali sudah panas matahari. Itu namanya qadha. Qadha itu ada kalau keluar waktu. Kalau kita melaksanakannya setelah waktunya keluar. Itu namanya qadha. Ketiduran, pingsan, ya atau kelupaan. Itu dibilang apa? Qadha. Dan kita tidak ingat kecuali waktunya telah lewat. Itu baru namanya qadha. Adapun kita ingat waktunya belum keluar, bukan qadha, tetap namanya ada. Tetap namanya adaan. Itu wallahu a'lam. Kapan waktu yang dilarang untuk mensolatkan jenazah? Iya, waktu terlarang untuk mensolati jenazah seperti waktu lain. Untuk solat biasa dilarang juga. Saat matahari di atas kepala kita sebelum waktu duhur. Sebelum adzan duhur. Kemudian saat setelah sholat asar. Ya, saat setelah sholat asar. Dan setelah sholat subuh. Ini setelah sholat subuh ini termasuk saat matahari naik. Setelah sholat asar ini saat matahari turun. Jadi ada situ. Saat matahari mau turun bertamu di atas permukaan laut. Saat matahari mau naik di atas permukaan laut. Saat matahari di atas kepala kita. 3 waktu ini. 3 waktu ini saja. Iya, adapun sholat secara umum yang dilarang 5. Dilarang 5. Ini dia cuma 3. 5 tadi itu setelah asar. Walaupun matahari belum terbenam. Setelah subuh. Walaupun matahari belum terbit. Jadinya 5 kalau sholat secara umum. Sholat jenazah 3 itu. Bagaimana cara memandikan jenazah yang rusak tubuhnya ini? Nanti insya Allah yang jenazah yang tidak bisa dimandikan. Ini ada 2 pertanyaan. Katanya, kebiasaan di kampung saya bila memandikan mayat tidak diperbolehkan berucap dan berbicara. Alasannya pamali. Beberapa kali saya ikut memandikan mayat di kampung. Sebelum memandikan mayat, seseorang yang dituakan mengambil mengimbau selama proses memandikan mayat tidak diperbolehkan berucap atau berbicara, cuman bahasa isyarat. Apakah di atas termasuk perkara baru yang diada-adakan? Bagaimana menanggapinya? Nabi berbicara saat memandikan jenazah. Iya. Tidak ada larangan untuk tidak berbicara. Dalam memandikan jenazah, boleh kita berbicara. Boleh kita berbicara. Hal yang dibutuhkan. Yang tidak boleh itu menggibahi ini mayat. Tidak boleh kita menggibahi ini mayat. Kita mandikan, ngapa ini? Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita berbicara biasa yang dibutuhkan, minta air, siram di sini, dibolehkan. Itu dibolehkan. Tidak ada larangannya. Iya, pamali di situ itu khurafat. Itu namanya tatoyur kalau dalam syariat. Iya, itu masuk di syirik. At-tiyaratu syirkun kata Nabi. Tatoyur itu syirik. Pamali itu syirik. Tergantung nanti bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Bisa syirik besar. Kemudian berikutnya saya pernah ikut menguburkan salah satu anggota keluarga, tetangga yang meninggal. Biasanya penutup liang lahat berupa papan atau bambu. Keluarga
si mayit meminta agar diganti tegel karena dalam kuburan berair dan airnya tidak surut, mesti dikuras. Alasan ditutup pakai tegel dapat menahan si mayit agar tidak mengembang. Apakah hukumnya memakai tegel sebagai penutup liang lahat sebelum tertimbun tanah jika terjadi seperti peristiwa di atas? Iya, pakaikan alat pemberat atau pindah ke kuburan lain. Begitu saja. Karena pernah ada sahabat begitu, terair, maka dipindahkan kuburannya. Jadi kita pindahkan kuburannya. Bukan mengkeramiknya, tidak boleh. Kapan saja, tidak boleh kita mempermahalnya. Karena itu kata Nabi, yaslubu sari'an, itu akan hancur cepat. Akan hancur cepat. Itu termasuk dari nanti pemborosan. Tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh melakukan pemborosan. Iya, kalau memang tidak bisa di situ karena air, pindahkan ke kuburan lain. Boleh. Boleh dipindah ke kuburan lain. Bagaimana jika dosa berkaitan dengan hak orang lain? Bagaimana cara bertobat? Contohnya ghibah atau menuduh orang atau pernah mengambil barang orang sedangkan orang tersebut sudah meninggal atau kita tidak tahu di mana dia. Bagaimana caranya agar di akhirat nanti tidak membawa dosa di punggung kita? Yang seperti ini ya pasti kita bawa. Kalau orangnya sudah tidak ditahu atau sudah meninggal, pasti kita bawa. Cuma sekarang adalah kita boleh bersedekah atas namanya. Atas nama orang itu. Kalau itu berupa barang. Ya, itu berupa barang. Nanti di hari kiamat, tinggal kan baku kisos. Yang pernah mengambil barang orang, dia harus kembalikan barangnya. Nanti kalau barangnya dia kembalikan, maka pahala sedekahnya minimal dia punya. Jadi itu yang dia lakukan. Itu kalau berupa barang. Adapun berupa ghibah dan semisalnya, dia sebutkan kembali orang tadi di tempat lain di tempat itu dengan sebutan kebaikan. Itu bisa dia lakukan. Itu yang bisa dia lakukan. Wallahu a'lam. Apakah boleh bersedekah atas nama kedua orang tua, kedua mertua dan suami? Boleh, boleh bersedekah atas namanya. Untuk orang tua atau untuk mertua atau untuk suami, boleh atas namanya. Dibolehkan. Apakah bersedekah atas nama tersebut dilafadzkan di dalam hati saja? Tidak, cukup niat saja bersedekah atas namanya. Tidak perlu ditulis, diumumkan di masjid. Tidak perlu. Iya, cukup kita bersedekah atas nama yang telah meninggal. Bolehkah bersedekah untuk bayi yang telah meninggal? Bayi, alhamdulillah, meninggal dia di atas fitrah. Ya, dia bahkan akan memberikan syafaat untuk kita. Tidak perlu kita bersedekah atas namanya. Mereka meninggal di atas Islam. Orang yang meninggal sebelum balik itu meninggal di atas fitrahnya. Iya. Bagaimana tata cara sholat goib bagi jenazah yang berada di tempat yang jauh? Sama seperti biasa. Sholatnya sama dengan sholat jenazah. Biasa. Karena Nabi SAW waktu tadi sholat goib itu, Nabi mengajak sahabatnya untuk keluar masjid. Dan karena Nabi rata-rata sholat jenazah di luar masjid. Di luar masjid. Jadi belum mengajak sholat di luar masjid seperti biasa. Sholat seperti itu. Ya, belum bertakbir 4 kali takbir. Belum bertakbir 4 kali takbir. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kami melunasi utang kalau orang yang kami pinjami uang sudah tidak ada orangnya dan juga keluarganya, dan kami sudah keliling mencari tahu dan bertanya ke tetangganya namun tidak ada yang tahu keberadaannya? Ya, bersedekah atas namanya. Yang kita utangi itu bersedekah atas namanya. Tapi ternyata suatu hari datang, kita bayar. Tidak boleh kita, saya sudah sedekahkan. Tidak boleh. Tidak boleh, wajib kita kasih. Itu kalau kita tidak mau kembangkan. Boleh kita kembangkan. Itu tadi utangnya itu, boleh kita kembangkan. Ya, boleh kita kembangkan usaha, tapi semua punyanya. Punyanya orang itu. Semuanya adalah punya orang tadi. Iya, itu ada keutamaannya juga.
ada keutamaannya juga. Dijanjikan oleh syariat. Iya. Kami ingin membayar utang yang sudah lama dengan jumlah sebesar 1 juta. Apa kami membayarnya dengan jumlah sebanyak itu juga, yaitu 1 juta, walaupun barang dan bahan pokok sudah naik harganya, ataukah kami tambah? Kita kalau utang uang, ya bayarnya uang segitu. Walaupun sudah naik bahan sekarang. Tapi kalau kita utang barang, bayarnya barang. Kita utang emas misalnya, kita bayarnya emas. Kita pernah utang di tahun kemerdekaan Indonesia misalnya. Iya, 1445. Kita berutang 1 gram emas. Sudah kita harus bayar sekarang 1 gram emas. Walaupun harganya sudah beda. Sudah beda. Pokoknya kita bayar yang kita utang. Tidak ada hubungannya dengan naik turunnya harga. Itu wallahualam. Alhamdulillah. Sudah? Pas. Alhamdulillah. Katanya kurang 3 menit. Silakan. Sholat jamaah. Dia sholat apa, Pak? Berjamaah. Baik. Duhur. Jadi niatnya waktu sholat asar itu sholat duhur. Tinggal nanti setelahnya dia sholat asar. Seperti itu. Kan boleh beda niat antara imam dan makmum. Baik. Alhamdulillah kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.